Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah Akulah roti hidup. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak bertanya kepada Yesus tentang tanda dan perbuatan yang Yesus lakukan. "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Apakah yang engkau kerjakan?" Lalu mereka memberi contoh yang diperbuat oleh Musa kepada mereka. "Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Yesus memberikan penjelasan yang cemerlang tentang sumber pemberi roti hidup kepada manusia. Maka ia berkata, "Bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Mendengar itu, mereka tidak tinggal diam dan menerima sepenuhnya. Mereka masih meminta tanda. "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi." Yesus menunjukkan bahwa manusia sebenarnya membutuhkan Dia lebih daripada roti dan lebih dari siapapun. Manusia membutuhkan Tuhan di atas segala-galanya. Namun karena kesombongan dan kedegilan hatinya, maka manusia masih harus mencari-cari alasan.
Saudara-saudari terkasih, menerima Yesus sebagai roti hidup berarti kita hidup dalam keselamatan. Hidup dalam keselamatan berarti hidup dalam berkelimpahan. Yesus menegaskan kepada kita, "Akulah roti hidup." Roti hidup yang bisa kita konsumsi setiap hari adalah firman Tuhan. Kita diajak untuk datang kepada Yesus, menemukan Dia, dan mendengarkan Dia dalam sabdanya. Berjumpa dengan Tuhan dalam sabda dan ekaristi berarti kita mendapatkan kehidupan sejati dari Tuhan. Kenyataan hidup jasmani kita dipakai Yesus untuk menggambarkan tentang hidup rohani kita. Dengan menyantap sang roti hidup, kita membangun persatuan yang sungguh tak terpisahkan darinya. Gambaran ini secara sakramental kita hayati dalam perayaan Ekaristi. Ia menjadi roti dan anggur yang dipecah-pecahkan dan dibagi-bagikan kepada semua orang sebagai lambang persatuan dengannya dan dengan sesama. Ketika kita menyambut Komuni Kudus, berarti tubuh Kristus menyatu dalam tubuh dan menjadi daging dalam diri kita, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan dirinya. Sesudah bersatu dengan Kristus sang roti hidup, kita dipanggil dan diutus menjadi roti kehidupan bagi sesama dan alam semesta. Kita dinobatkan menjadi misionaris cinta kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, memberi inspirasi kebaikan lewat perkataan dan perbuatan kita, dan teristimewa memberi perhatian kepada mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan terlantar di lingkungan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.